Pemirsa beriman, kita pasti tak asing lagi jika mendengar kata sepatu hak tinggi. Seperti namanya, sepatu hak tinggi adalah sepatu bertumit tinggi atau berhak tinggi, atau yang lebih dikenal dengan high heels. Sepatu dengan hak tinggi ini menjadi tren dunia fashion sepanjang masa. Jutaan wanita sangat mencintai sepatu hak tinggi hingga rela memakainya setiap hari. Tujuannya tak lain yakni untuk menunjang penampilan agar tampil lebih percaya diri. Tak sedikit perempuan yang bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli sepatu hak tinggi. Bahkan mereka rela menahan rasa sakit yang timbul setelah 1 jam menggunakan sepatu ini. Fenomena wanita dengan sepatu hak tinggi ini sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala, para wanita Bani Israel memakai sepatu hak tinggi untuk menarik perhatian para laki-laki. Maka amat disayangkan perbuatan para wanita Bani Israel ini ditiru oleh wanita-wanita di zaman sekarang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu wanita Bani Israel mengambil kaki-kaki dari kayu untuk menarik perhatian para laki-laki di masjid. Maka Allah haramkan masjid kepada mereka dan diberikan hid yang panjang. Hadis riwayat Abdur Razak dalam Al-Awsanat 5114. Penggunaan sepatu atau sandal hak tinggi juga akan membuat penggunanya terjebak ke dalam dosa tabaruj. Tabaruj menurut syar'i meliputi diperlihatkannya apa yang tidak boleh diperlihatkan, berbusana yang menyingkap aurat, berikhtilat atau campur baur dengan orang yang bukan mahramnya, dan termasuk berlaku genit dalam berjalan dan berbicara di hadapan mereka. Di samping itu, sepatu hak tinggi terbukti menyebabkan berbagai penyakit. Padahal sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dari dalil tadi, jelas bahwa penggunaan sepatu hak tinggi dilarang. Dan seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melarang sesuatu jika tidak ada mudarat di dalamnya. Berdasarkan penelitian, 90% wanita mengalami masalah pada kakinya setelah memakai sepatu hak tinggi. Bahkan, sepatu hak tinggi dapat menempatkan penggunanya dalam resiko cedera permanen. Karena semakin tinggi hak yang digunakan, maka akan membuat tubuh menjadi miring ke depan dan membuat penggunanya harus bersandar untuk mengimbanginya. Hal ini dapat membuat tulang panggul keluar dari keselarasan dan menyebabkan kompresi tulang belakang. Tidak hanya itu, sepatu dengan hak tinggi pun memaksa penggunanya berjalan di pergelangan mata kaki hingga menyebabkan sakit dan nyeri. Sepatu hak tinggi yang meruncing atau menyempit di bagian ujung juga menimbulkan berbagai masalah. Setidaknya ada beberapa penyakit yang muncul karena alas kaki ini, di antaranya Bunions. Penyakit ini merupakan pertumbuhan tulang yang di sekitar pangkal jempol kaki. Akibatnya dapat membuat jempol kaki bengkok dan mengarah ke jari-jari kaki lainnya hingga menimbulkan rasa nyeri. Ada pula corns. Corns adalah penebalan kulit kaki yang disebabkan gesekan berulang terhadap sepatu. Selain dapat terasa menyakitkan dari waktu ke waktu, corns sering terjadi bersamaan dengan bunions. Hammer toe. Hammer toe adalah suatu kondisi di mana ujung jari kaki, biasanya jari kedua, dipaksa turun oleh sepatu yang dapat mengakibatkan deformitas. Dan hal ini hanya bisa diperbaiki dengan bantuan peralatan medis tertentu atau operasi. Penyakit lainnya yang muncul akibat penggunaan sepatu tinggi adalah Morton's neuroma. Morton's neuroma adalah terjadinya cedera pada saraf di pertengahan kaki. Penyakit ini akan menyebabkan jaringan di sekitar daerah itu menebal, sakit hingga mati rasa, dan pembedahan kadang-kadang diperlukan untuk menghilangkan jaringan hingga meringankan beban penderita. Selanjutnya, pambam. Pambam adalah pertumbuhan tulang yang terjadi pada tumit dan biasanya diakibatkan oleh tekanan konstan serta gesekan punggung kaku dan tali sepatu hak tinggi. Satu-satunya cara untuk mengobati kelainan ini adalah operasi hingga menghilangkan tulang yang berlebih. Terakhir, metatarsalgia. Ini adalah jenis peradangan yang menyakitkan. Biasanya terjadi pada bola mata kaki sebagai akibat dari tekanan berulang pada tulang metatarsal, yang merupakan tulang di antara jari-jari kaki dan lengkungan kaki. Nah, pemirsa beriman, jelas bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang satu hal pasti karena ada mudarat di dalamnya. Karena itulah tidak ada ruginya jika kita menjalankan apa
yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya.